Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini kepada calon peserta didik, orang tua dari calon peserta didik ataupun wali dari peserta didik. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit memberikan contoh bagaimana cara untuk mengisikan formulir PPDB atau penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Moratewe tahun 2021. Oke, yang pertama-tama yang perlu disiapkan adalah 4 file ini. Yang pertama adalah foto dengan berlatar biru, kemudian scan atau foto akta kelahiran, kemudian scan atau foto kartu keluarga, dan scan ataupun foto SKL atau surat keterangan lulus. Dan sedikit catatan, untuk surat keterangan lulus ini usahakan adalah surat keterangan lulus yang berisikan nilai-nilai dari SMP kalian. Ini contohnya seperti ini. Oke, mungkin banyak yang bertanya, Pak, Ibu, bagaimana cara untuk pendaftarannya? Oke, mungkin sedikit akan saya jelaskan. Di sini alur pendaftarannya itu setiap pendaftaran akan dilakukan 2 kali tahap. Tahap pertama adalah peserta didik atau calon peserta didik itu mengisikan formulir pendaftaran. Itu mulai tanggal 7 sampai 16 Juni 2021. Kemudian setelah mengisikan formulir pendaftaran pada tanggal 7 sampai 16 Juni 2021, tahap kedua adalah peserta didik akan melakukan pendaftaran seleksi PPDB masuk SMK Negeri 1 Moratewe menggunakan website Siap PPDB yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Artinya di sini bukan 2 gelombang pendaftaran, tapi 2 tahap pendaftaran bagi satu calon peserta didik. Jadi harus melewati tahap pertama pengisian formulir, kemudian pendaftaran seleksi. Yang akan saya bahas di sini adalah pengisian formulir pendaftaran. Di sini dibuka pada tanggal 7 sampai 16 Juni 2021. Yang pertama-tama adalah ibu bapak atau calon peserta didik membuka di browser HP boleh, di komputer boleh, tapi kami rekomendasikan untuk membuka di laptop atau komputer. Pertama-tama ibu bapak membuka halaman id/smk 1 ppdb. Kalau sudah klik enter, maka ibu bapak otomatis akan diarahkan ke halaman web ini, ppdb.smk1moratewe.com. Di sini ada nih dijelaskan berapa hitung mundur, berapa hari lagi pendaftarannya, berapa hari lagi pendaftaran seleksi PPDB-nya. Ini ada kelihatan. Kan di sini saya merekam ini di tanggal 4 dan pembukaan formulirnya tanggal 7. Maka di sini ada 2 hari lagi pendaftaran pengisian formulir dan 9 hari lagi pengisian seleksinya atau pengisian nilai seleksinya. Setelah ibu bapak atau calon peserta didik masuk ke sini, silahkan klik daftar di sini. Di sini maaf, formulir pendaftaran masih belum dibuka karena belum tanggal 7. Oleh karena itu, karena saya sudah ada, maka di sini saya akan contohkan. Nanti jika ibu bapak mengklik daftar, maka otomatis nanti akan ke halaman ini. Di halaman ini sama seperti yang tadi di awal, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, batas usia maksimal calon peserta didik adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juni 2021. Kemudian menyiapkan atau mengupload foto ukuran 4x6 dengan latar biru, ukuran maksimal 1 MB. Kemudian menyiapkan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran dan surat keterangan lulus dalam kurung SKL yang berisi nilai dari sekolah asal. Di sini sudah saya siapkan foto, akte kelahiran, kartu keluarga, dan SKL. Selanjutnya di sini ada dijelaskan di sini. Siswa wajib mengikuti semua tahapan pendaftaran. Pertama, sistem penerimaan peserta didik baru dilakukan secara online.
Kemudian yang kedua adalah pengisian formulir pendaftaran dilakukan secara online dari tanggal 7 sampai 16 Juni 2021. Kemudian sistem seleksi dilakukan dengan cara trackingan tiap jurusan pada aplikasi Siap PPDB dari tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Di sini nanti mungkin ada sedikit telat, di sini ada trackingannya itu dilakukan di website Siap PPDB. Oke. Pengumuman hasil seleksi PPDB dilakukan pada 19 Juni 2021. Kemudian daftar ulang itu tanggal 21 sampai 26 Juni 2021. Dan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa dikenal dengan MOS itu dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Oke, di sini ada nomor kontak person kalau misalkan nanti ada kesulitan dalam pengisian, bisa menghubungi beberapa nomor di sini. Oke. Yang pertama adalah di sini. Kalian ibu bapak atau calon peserta didik harus mengisikan email aktif di sini. Kenapa email aktif? Karena nanti formulir atau lembar konfirmasi akan dikirimkan ke email ibu bapak. Nah, di sini saya contohkan, saya masukkan email saya Ahlun. Nah, di sini saya masukkan alunnajar@gmail.com. Pastikan email ini email Anda dan aktif dan bisa menerima email. Oke, selanjutnya di bawah sini adalah sekali lagi nih disuruh memasukkan alamat email. Di sini ada catatan wajib menggunakan email dari Gmail atau Google. Nah, karena saya menggunakan sama emailnya, maka di sini saya copy paste. Sini saya masukkan alamat email punya saya di atas sama persis. Nah, selanjutnya adalah nomor WhatsApp. Ini masukkan nomor HP atau nomor WhatsApp kalian, digunanya nanti ketika kalian lulus atau dinyatakan lulus, kami akan memasukkan nomor kalian ke grup sekolah. Misalkan nomor teleponnya. Nah, ini nomor teleponnya misalkan. Kemudian apakah Anda setuju dengan persyaratan di atas? Oke, klik ya dan klik berikutnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah terbuka lembar isian biodata siswa. Di sini masukkan nama lengkapnya. Hendy. Di sini dimasukkan ya. Di sini dimasukkan adalah nama dari calon peserta didik. Ini namanya, kemudian nicknya. Nah, nick siswa ini wajib diisikan. Nicknya. Nick ini nick dari siswa. Bisa dilihat di kartu keluarga atau KTA kalian. Nah, untuk nicknya, misalkan nick siswanya itu biasanya ada 16 digit, isikan. Nah, ini contoh nicknya, misalkan contoh nicknya seperti ini. Kemudian agamanya apa? Misalkan agamanya Kristen atau Islam. Oke. Selanjutnya tempat lahir. Nah, di sini kalian isikan tempat lahir kalian. Misalkan di sini Muara TW. Selanjutnya di bawahnya adalah isian tanggal lahir. Harap perhatikan di sini. Format pengisian tanggal lahir jika HBT artinya hari, tanggal, bulan. Dan di sini bisa dibaca ada yang hari, tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, dan sebaliknya. Di sini karena day itu artinya day, M artinya month, Y dan years. Berarti di sini day-nya misalkan di sini tanggal 31 bulan 05 2005. 2005. Nah, ini contohnya ya. Tanggal 31 bulan 9 2005. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Isikan misalkan jenis kelaminnya laki-laki misalkan. Oke, di sini ada tidak valid. Kenapa nih? Kita coba hapus dulu. Saya coba isikan lagi ya. Tanggal 3, misalkan tanggal lahirnya tanggal 2 Februari 2005 misalkan. Berarti 02. Kemudian Februari berarti 02 juga kan, 02. Kemudian 2005. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini adalah anak keberapa. Di sini misalkan peserta didik itu
anak ke satu, anak kedua. Nah, jika anak itu anak pertama dan anak tunggal, maka di sini diisikan satu. Nah, kemudian jika misalkan dia ternyata punya dia ada anak kedua atau anak ketiga, itu disesuaikan saja. Misalkan di sini kita contohkan anak kedua. Kemudian di sini adalah alamat rumah. Di sini diisikan dengan alamat tempat tinggal dengan orang tua. Misalkan Jalan Veteran. Nah, provinsinya di sini apa? Contohnya Kalimantan Tengah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana Pak kalau misalkan kami dari provinsi lain? Enggak masalah. Di sini tinggal kalian isikan di sini dari mana asal provinsinya. Kabupatennya sama. Kecamatan juga sama. Kelurahan itu kalian isikan. Misalkan di sini Kelurahan Melayu. Kode posnya 73811. Nah, untuk semua isian di sini itu kalian usahakan seakurat mungkin atau mengikuti memang alamat kalian atau data kalian itu bisa kalian lihat di kartu keluarga kalian. Kemudian di sini ada golongan darah. Kalau misalkan ada golongan darahnya A, B, atau O. Misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana Pak kalau misalkan saya tidak tahu golongan darahnya? Ya udah, silahkan diisi tidak tahu. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, jika sudah kalian klik berikutnya, di sini ada nih isian profil sekolah asal. Nah, di sini kalian isikan dengan profil sekolah asal kalian. Misalkan asal sekolahnya itu SMPN 1 Muara TW. NISN kalian berapa? NISN itu bisa kalian lihat di SKL kalian atau kartu pelajar SMP kalian. Misalkan di sini 00378690. Nah, misalkan ini contoh ya. Nah, kemudian alamat sekolahnya. Di mana alamat sekolah kalian? Di sini karena SMP 1 Muara TW berarti Jalan Ahmad Yani. Nomor sekian ya, misalkan. NPSN sekolah. Nah, NPSN sekolah ini boleh diisi, boleh tidak, tapi diusahakan diisi. Biasanya itu ada di SKL kalian. Misalkan NPSN-nya 326785. Nah, di sini tahun lulusnya berapa? Nah, misalkan tahun lulus kalian tahun ini berarti tahun 2021. Pak, bagaimana Pak? Saya ini sudah 1 tahun lalu yang lulus. Kemudian saya berhenti sekolah dulu, kemudian mau melanjutkan. Nah, bisa nih kalian isikan tahun 2020. Atau Pak, saya sudah 2 tahun Pak enggak sekolah Kak, kemudian mau melanjutkan. Nah, berarti 2 tahun dari sekarang berarti 2019. Itu masih bisa mendaftar. Tapi di sini saya contohkan ya, tetap 2021. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini selanjutnya ketika kalian sudah klik berikutnya, ada isian biodata orang tua. Nah, di sini ada catatan nih. Jika salah satu orang tua dari calon siswa ada yang meninggal ataupun kedua-duanya meninggal, maka setelah nama wajib diberikan dalam kurung almarhum. Nah, oke, itu catatannya ya. Yang pertama yang harus diisikan adalah nomor kartu keluarga. Itu nomor kartu keluarga biasanya ada di paling atas kartu keluarga kalian. Misalkan 620501 2787960003. Ini contoh ya. Kemudian nama ayah kalian siapa? Misalkan nama ayahnya adalah Wahyu Sahrani. Nah, ini contoh Wahyu Sahrani misalkan. Pak, bagaimana Pak kalau misalkan orang tua saya sudah lama Pak meninggal? Nah, tinggal kalian tambahkan di sini adalah almarhum. Nah, ini contohnya. Ini contoh ya. Itu bisa kalian isikan kalau misalkan orang tuanya udah meninggal. Mau ayah atau ibu sama. Kalau misalkan ada yang meninggal, kalian isikan almarhum. Oke. Nah, ini kita hapus ya. Nah, kemudian nik ayahnya.
Di sini kalian isikan nik dari ayah kalian. Itu bisa kalian lihat di KTP ayah kalian atau kartu keluarga ayah kalian. Kalian isikan contohnya. Oke, selanjutnya, Pak, bagaimana Pak kalau misalkan ayah saya ini kan sudah meninggal, nicknya nggak punya lagi? Oke, nggak apa-apa, ini kalian isikan dengan 0. Nah, ini nggak apa-apa kalau misalkan orang tuanya meninggal. Ini karena masih ada, kita isikan ya. Nah, kemudian tanggal lahir ayah sama, misalkan tanggal lahirnya tanggal 5 Oktober 1980 misalkan, itu saja 05 10 1987 misalkan. Ini contoh ya. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan alamat orang tuanya di mana? Jalan Veteran misalkan. Kemudian pekerjaan ayahnya apa? Di sini ada yang ayahnya petani, tulis petani. Yang ayahnya kerja di perusahaan, tulis wira swasta misalkan. Di sini saya contohkan petani. Nah, kemudian di sini ada penghasilan ayah. Di sini penghasilannya kalian isi, sesuaikan. Bisa ditanya dengan orang tua kalian. Misalkan, Pak, gimana Pak, orang tua saya sudah meninggal, tidak ada penghasilannya. Udah pilih tidak berpenghasilan. Tapi karena di sini ada contohnya, ada kita isikan misalkan penghasilan orang tuanya 2 juta sampai 4.900.000. Nomor telepon ayah di sini wajib diisi. Itu gunanya nanti jika ada apa-apa dengan kalian di sekolah, kami dapat menghubungi orang tua atau wali kalian. Di sini bisa kalian isikan nomor orang tua kalian. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau misalkan orang tua saya meninggal atau ayah saya meninggal, nggak punya lagi nomor telepon? Ya udah, di sini kalian isikan 0, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ada, saya biarkan nomornya terisi. Sama dengan ibu, kalau misalkan ibunya meninggal, tinggal kita tambahkan almarhum. Tapi jika ibunya masih ada, kalian isikan nama ibu kalian. Tapi dengan catatan di sini, ingat, nama ayah dan nama ibu yang kalian isikan di sini adalah nama ayah dan ibu kandung kalian. Misalkan ada orang tuanya yang sudah menikah lagi ataupun punya misalkan orang tua angkat, tetap yang kalian isikan di sini adalah nama ayah dan nama ibu kandung kalian. Oke, jadi nama ibu kandung misalkan sini adalah nama ibunya. Misalkan ibunya ini ternyata sudah meninggal, ya udah kita tambahkan di belakangnya almarhum. Nah, karena di atas ini ibunya sudah meninggal, kita isikan aja nicknya 0. Nah, untuk tanggal lahir pastilah kalian tahu, biarpun mungkin orang tuanya meninggal, pastilah tahu tanggal lahirnya. Misalkan tanggal 26 bulan 5 bulan 6 1981 misalkan contohnya. Kemudian alamat ibunya Pak. Nah, jika ibunya di sini meninggal, ya udah kalian isikan aja dengan alamat kalian, nggak apa-apa. Jalan Veteran. Pekerjaan ibu di sini biar kalian isi kosong saja, nggak apa-apa. Karena ibunya meninggal tadi kan, makanya kita isikan di sini kosong. Atau di sini boleh juga nanti karena ibunya meninggal, ya udah kalian isikan kosong aja, nggak apa-apa. Penghasilan ibu di sini karena ibunya sudah meninggal, kita isikan tidak berpenghasilan. Nah, nomor telepon ibu di sini karena ibunya tadi sama kasusnya di sini meninggal, maka di sini boleh kita isikan 0. Kalau sudah, kita cek lagi ke atas, kita rasa isiannya sudah selesai, sudah pas, klik berikutnya. Nah, di sini ada isian biodata wali dalam kurung jika ada. Nah, di sini boleh kalian isikan, boleh tidak. Tapi kami sarankan di sini diisi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kami tidak bisa menghubungi orang tua kalian, ada wali kalian yang bisa kami hubungi.
wali di sini bisa kakak kandung, paman, bibi, kakek, nenek atau yang lainnya, itu bebas terserah kalian. Yang penting masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan kalian. Misalkan di sini nama walinya adalah, nah misalkan alamatnya di mana, misalkan Jalan Beringin, pekerjaannya apa, misalkan PNS, nomor teleponnya juga diisi di sini. Nah, kemudian hubungan dengan wali apa, misalkan si Rahmat ini ternyata adalah pamannya, udah klik aja pamannya. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, di sini dia. Selanjutnya kalian isikan adalah pilihan jurusan yang Anda inginkan. Nah, perhatikan di sini. Pilihan pertama dan kedua tidak boleh sama. Artinya jika kalian pilihan pertama, misalkan kalian memilih BKP, maka pilihan keduanya jangan BKP lagi. Boleh misalkan BDP, multimedia, akuntansi atau TKP. Nah, yang penting pilihan pertama kalian jangan sama dengan pilihan kedua. Oke, di sini kita contohkan ya, misalkan dia mau masuk BKP dan pilihan keduanya adalah BDP. Nah, ini contoh ya. Kemudian di sini kalau sudah dirasa pas, sudah mantap rasanya, klik berikutnya. Nah, di sini upload berkas. Semua file yang diupload maksimal dengan ukuran atau besarnya adalah 1 MB. Artinya mau foto, kartu keluarga, akta kelahiran, surat keterangan, itu maksimal adalah 1 MB ukuran filenya, ukuran file ya, ukuran berkasnya. Ya, di sini kita contohkan upload foto siswa latar biru. Tadi kan kita sudah punya nih, tadi sudah kita siapkan di awal yang ini. Nah, maka kita tinggal upload, misalkan foto. Kita cari nih fotonya di mana. Kita cari di sini. Nah, tinggal kita tarik atau kita upload nih. Upload, pilih dari perangkat Anda. Pilih dari perangkat Anda, tadi kita taruh di sini. Nah, ini foto kita masukkan. Oke. Kalau sudah, klik upload. Nah, sudah. Kemudian di sini adalah kartu keluarga. Oke, selanjutnya adalah kita upload kartu keluarga. Nih, kartu keluarga. Upload. Selanjutnya adalah akte kelahiran, sama, kita tambah file, pilih dari perangkat Anda, akte kelahiran, upload. Nah, selanjutnya di sini ada SKL, kita uploadkan di sini SKL-nya, SKL. Nah, nanti jika semisalkan nanti kalian saat mengisikan atau mengupload dari semua beberapa berkas ini ada gagal, ukuran melebihi dari 1 MB, nah maka kalian harus memperkecil ukuran file atau berkas dari foto atau kartu keluarga, akte kelahiran atau SKL kalian. Itu bisa kalian cari caranya di internet untuk mengecilkan ukuran file ataupun berkas. Oke. Nah, jika di sini semuanya kita rasa sudah benar, yang mulai dari nama dan segala macam dari sampai sini sudah benar, klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, nah kita tunggu beberapa saat diproses. Nah, kita lihat di sini. Penerimaan peserta didik baru. Terima kasih telah melakukan pengisian formulir PPDB SMK 1 Muartewe. Silahkan cek email Anda untuk mendownload formulir PPDB yang telah diisi dan sebagai keperluan daftar ulang nanti. Nah, jadi nanti ada lembar konfirmasi yang akan dikirim ke email kalian dan bisa kalian bawa ketika nanti daftar ulang. Nah, di catatan di sini lagi. Pendaftaran selanjutnya silahkan buka link sid/smk1ppdb atau ke alamat website kaltengsiapppdb.com. Nah, sama seperti tadi, ketika kalian sudah melakukan pengisian formulir, itu kalian akan melakukan ini lagi, pendaftaran seleksi.
itu dimulai pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Artinya kalian melakukan 2 tahap, bukan 2 pendaftaran. Artinya 2 tahap pendaftaran. Tahap pertama ini dan tahap kedua adalah ini. Oke, kita kembali baca lagi sini. Nah, pengumuman kelulusan melalui cuttingshopppdb.com pada tanggal 19 Juni 2021. Oke, selanjutnya di sini jika ada informasi yang ditanyakan silahkan hubungi nomor yang ada di sini. Oke, kalau sudah selesai di sini, ini bisa kita keluarkan atau biarkan saja ke Bapak. Nah, di sini kan sudah dijelaskan di sini. Silahkan cek email Anda untuk mendownload formulir PPDB. Nah, di sini kita buka email kita. Nah, di sini tadi kan saya menggunakan email saya gini kan, yang alnajar@gmail.com. Nah, kemudian kita refresh. Mungkin nanti ya, mungkin setelah kita melakukan kirim data tadi, mungkin tunggu sampai 1-5 menit baru emailnya masuk ke email konfirmasinya masuk ke email kita. Nah, ini ada email masuk dari PPDB SMK 1 MUA MTW. Kita buka. Nah, di sini adalah yang terhormat Hendy Suparman, berikut ini kami kirimkan bukti formulir pendaftaran di SMK 1 MUA MTW. Silakan cetak atau print formulir pendaftaran ini. Simpan bukti formulir pendaftaran ini dengan baik untuk digunakan pada saat daftar ulang. Nah, terima kasih, tertanda admin PPDB. Nah, ini merupakan bukti bahwa kalian sudah melakukan pendaftaran. Nah, bukti ini adalah kalian sudah menyelesaikan tahap formulir pendaftaran. Artinya nanti bukti ini nanti kalian simpan sebagai untuk daftar ulang dan sebagai syarat kalian untuk bisa masuk ke pendaftaran tahap kedua atau pendaftaran seleksi PPDB-nya pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Oke, ini kita buka ya formulirnya. Nah, seperti ini contoh formulirnya. Formulir penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2020. Nih, ada nama lengkapnya siapa, nicknya berapa, tempat tanggal lahir dan segala macam. Sekolah asalnya ada, biodata orang tuanya ada di sini. Di sini ada nama ayahnya, kemudian nama ibunya, identitas calon peserta didik. Ini misalkan walinya siapa. Nah, di sini juga ada pilihan jurusan. Jurusan pertamanya tadi dia milih BKP atau bisnis konstruksi dan properti, dan pilihan kedua adalah bisnis daring dan pemasaran. Nah, di sini ada catatan, simpan formulir pendaftaran ini dengan baik untuk digunakan pada saat daftar ulang. Nah, oke. Di sini ada foto kalian. Di sini ada orang tua atau wali siswa. Nah, di sini nanti ketika kalian melakukan daftar ulang, ini wajib ditandatangani orang tua atau wali kalian. Ditulis nama lengkap di sini, kemudian ditandatangani oleh orang tua atau wali. Sama kalian juga di sini ada. Di sini sudah tertulis nama kalian, kemudian di sini kalian tanda tangani. Ketika lembar ini kalian simpan untuk digunakan untuk proses pendaftaran tahap 2 ini dan untuk proses daftar ulang jika kalian dinyatakan lulus. Nah, ini bisa kalian simpan, kalian download langsung. Nah, kalian download dan kalian simpan di HP atau komputer kalian, atau langsung bisa kalian cetak. Oke. Nah, sampai sini untuk formulir pendaftaran itu sudah selesai. Artinya kalian sudah menyelesaikan pendaftaran tahap 1 atau pendaftaran pengisian formulir pendaftaran. Selanjutnya, jika kalian sudah ini, kembali saya ingatkan bahwa kalian wajib untuk melakukan pendaftaran tahap keduanya. Apa pendaftaran tahap keduanya? Pendaftaran tahap kedua itu kalian akan mengisikan nilai kalian di halaman Siap PPDB. Artinya di sini tadi kan tidak ada mengisikan nilai kan di formulir pendaftaran. Nah, tapi di sini nanti kalian akan mengisikan nilai kalian. Nah, disinilah nanti kalian akan dirankingkan per siswa, siapa-siapa yang lulus dan siapa-siapa yang tidak. Nah, untuk pengisian nilai nanti akan dilampirkan SKL juga. Jadi nanti jangan sampai kalian ada mengisikan nilai palsu. Jika misalkan dia
ingin menaikkan nilainya, maka diisikan yang awalnya nilainya 70 diisikan jadi 90. Jangan, karena nanti kami akan memeriksa berdasarkan SKL yang kalian miliki. Oke, sampai sini mungkin untuk tahap pengisian formulir pendaftaran itu sudah selesai. Kalian tinggal menunggu pendaftaran atau seleksi PPDB masuk dan perankingan nanti. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti jika misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, itu bisa nanti menghubungi nomor telepon di bawah ini. Nih, bisa langsung kalian WhatsApp ataupun telepon, itu bisa diusahakan jika menelpon atau WhatsApp guru ataupun orang di sekolah, usahakan pada jam kerja ya. Usahakan pertama pada jam kerja, kemudian biasanya diawali dengan salam, supaya apa? Supaya nanti mereka ini membalas chatnya juga pada tempatnya juga, ataupun bisa dibalas dengan cepat. Oke. Mungkin sekian dari saya dulu. Semoga lancar, semoga nanti keterima di SMK 1 Muara TW sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.